Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran IPA ya. Baiklah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang cara memisahkan campuran. Nah, di sini ada dua metode yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama adalah metode pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Nah, untuk berdasarkan sifat fisika ini, yang pertama ada filtrasi. Filtrasi ini kata lainnya adalah penyaringan. Nah, pemisahan campuran dengan filtrasi ini didasarkan pada perbedaan ukuran partikel setiap komponen campuran. Pemisahan ini umumnya digunakan untuk campuran padatan cairan. Alat untuk melakukan filtrasi ini bernama filter. Zat yang lolos dari filter ini disebut filtrat, dan sedangkan zat yang tertinggal di filter ini disebut dengan residu. Nah, contohnya adalah penjernihan pada air. Yang kedua ada destilasi. Nah, di sini pemisahan campuran dengan destilasi itu didasarkan pada perbedaan titik didih dari komponen campuran. Pemisahan ini biasanya digunakan untuk campuran cairan-cairan. Campuran dipanaskan hingga komponen yang titik didihnya lebih rendah menguap terlebih dahulu. Uap tersebut dikondensasi dan ditampung dalam suatu wadah. Nah, contohnya adalah pemisahan spiritus yang bercampur dengan air. Nah, yang ketiga ada sentrifugasi. Metode ini secara luas digunakan untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Sel darah merah dan sel darah putih akan mengumpul di dasar tabung reaksi, dan plasma darah berada di bagian atas tabung reaksi. Contohnya adalah pemisahan sel darah dan pemurnian bakteri. Untuk yang berikutnya ada kromatografi. Nah, kromatografi ini pemisahan campuran dengan didasarkan pada perbedaan kecepatan rambatan partikel-partikel campuran dalam medium diam ketika dialiri medium gerak. Ada beberapa jenis kromatografi, yaitu kromatografi kertas, lapis tipis, dan gas. Namun, jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Contohnya adalah untuk mengetahui warna-warna dalam tinta. Yang kelima ada yang namanya sublimasi. Nah, sublimasi ini didasarkan pada kemampuan menyumblim dari komponen zat bercampur atau zat yang bercampur. Menyumblim adalah perubahan dari zat wujud padat ke wujud gas. Untuk pemisahan campuran sublimasi, campurannya terdiri dari zat yang dapat menyumblim dan tidak dapat menyumblim. Contohnya adalah kapur barus yang tercampur dengan zat lain. Yang keenam ada kristalisasi. Nah, kristalisasi ini adalah pemisahan campuran yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat yang telah dipisahkan. Umumnya, metode kristalisasi menggunakan suhu yang relatif rendah. Nah, ini bertujuan agar terjadi endapan dari larutan dan bisa dipisahkan. Contohnya adalah garam yang dipisahkan dari air dengan cara menguapkan airnya sampai habis, sehingga yang tertinggal adalah residu sebagai garamnya. Yang berikutnya ada ekstraksi. Nah, ini pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kelarutan dari zat yang bercampur. Ekstraksi biasanya digunakan untuk memisahkan campuran cairan yang tidak saling larut, seperti air dan pelarut organik. Contohnya adalah memisahkan minyak dengan air misalnya. Dan yang ke-8 ada pengayakan. Nah, metode ini dilakukan untuk memisahkan campuran yang terdiri dari padatan dan padatan dengan ukuran partikel berbeda. Contohnya adalah memisahkan pasir dengan batu kerikil. Yang ke-9 ada dekantir. Nah, metode ini digunakan untuk memisahkan antar cairan dengan padatan berukuran besar yang dapat mengendap. Contohnya memisahkan beras dengan air. Dan yang ke-10
ada ferromagnet. Nah, metode ini digunakan untuk memisahkan serbuk besi yang bercampur dengan larutan. Contohnya pemisahan serbuk besi dari lumpur bahan keramik. Oke, yang berikutnya adalah metode pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia. Yang tadi 10 tadi itu adalah metode pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika ya. Nah, sekarang kita belajar tentang metode pemisahan campuran yang berdasarkan sifat kimianya. Nah, di sini yang pertama ada elektroforesis. Nah, elektroforesis ini merupakan mengalirnya partikel koloid menuju elektrode yang menunjukkan bahwa partikel koloid memiliki muatan. Untuk mengamati peristiwa tersebut dapat digunakan alat bernama sel elektroforesis. Salah satu penerapan elektroforesis pada alat kontrol. Partikel koloid yang berupa karbon dan debu dari asap hasil pembakaran akan ditarik oleh aliran listrik. Partikel dari asap akan mengendap di lempengan listrik sehingga akan dihasilkan asap yang bersih. Yang kedua, ada koagulasi. Nah, di sini definisinya adalah penggumpalan koloid karena penambahan larutan elektrolit. Penggumpalan akan efektif jika dilakukan oleh ion yang muatannya berlawanan dengan muatan koloid. Contohnya, pencampuran koloid atau FOH3 dengan AS2S3. Di alam, koagulasi terjadi pada pembentukan delta di muara sungai. Lempung pada air sungai merupakan koloid bermuatan negatif. Ketika di muara bertemu dengan air laut yang bersifat elektrolit, maka terjadilah koagulasi. Nah, baiklah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk minggu ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baiklah. Oke, untuk tugasnya adalah kalian catat materi yang Ibu berikan barusan ke dalam buku tulis catatan IPA. Nah, setelah itu kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom-nya Ibu ya. Jangan lupa Ibu tunggu, jangan sampai tidak mengirimkan. Wajib dikerjakan karena ini adalah salah satu nilai untuk nilai rapot kalian juga ya. Oke, terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.